వాడరేమని టెన్షన్ పడకండి, పడేసే బాధ్యత నాది. నో పార్కింగ్ 2250. నా పనులు చేసుకున్నారా? Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia ya. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah berlimpah ruah untuk sahabat semua tentunya. Nah, kita sapa-sapa dulu nih sebelum masuk ke alur ceritanya untuk para penonton setia LK21 Revive, yaitu terima kasih buat Angkringan Mas Gendut dari Magelang, Ejo Juragas dari Malaysia, Yostub TV, Argon Costa dari Timur Leste, Khalil Fajar dari Madura, Jariah dari Wonosobo, keluarga Kopla dari Malang, M Nasim 95 dari Madura, Muhammad Yahya, Andri Anf dari Timur Leste, Pamanyo Tahulending dari Medan, Zulfikar Bedi dari Maluku, Ilham Azkri, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Review akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Padi-Padi Lece, Manasu atau PPLM. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di Kolkata, India, seorang pemuda bernama Surya tengah dikejar-kejar dan diincar oleh sekelompok preman. Para preman itu sangat ingin menghajar Surya, namun pada kenyataannya justru Suryalah yang berhasil menghajar mereka hingga lari terbirit-birit. Surya sama sekali tidak mengetahui siapa preman-preman itu dan apa sebenarnya motif yang mereka inginkan. Surya lalu mengejar mereka yang melarikan diri dan menghajarnya hingga babak belur. Surya berharap mereka akan membuka mulutnya dan mengatakan alasan penyerangan yang terjadi. Setelah beberapa saat dihajar Surya, akhirnya salah satu dari mereka pun buka mulut dan mengatakan apa alasannya. Setelah mendengar hal tersebut, Surya jadi semakin kesal karena ternyata dirinya bukanlah orang yang diincar oleh mereka. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Surya melihat sekelompok mahasiswa kedokteran yang sedang mengadakan demonstrasi anti kekerasan. Di sana, Surya melihat seorang mahasiswa cantik yang berhasil memikat hatinya. Wanita itu adalah Faisali. Sepanjang waktu, Surya terus membayangkan cantiknya seorang gadis yang bernama Faisali. Dia juga terus mengikuti Faisali kemanapun dia pergi. Tentu, Surya melakukan hal itu secara diam-diam karena dia sama sekali tak berani menyapa si gadis cantik tersebut. Surya adalah seorang pemain bola yang sering berkelahi, sedangkan Faisali adalah mahasiswa kedokteran yang anti dengan sebuah kekerasan. Suatu hari, Surya yang mengetahui hal itu membuat sebuah sandiwara untuk menarik perhatian si gadis cantik yang bernama Faisali ini. Dia menjadi seorang pria pengecut yang ketakutan karena dikejar oleh para preman. Para preman itu pastinya adalah teman-teman Surya sendiri. Surya yang berhasil melarikan diri meminta Faisali untuk tutup mulut dan tidak mengatakan keberadaannya. Usut punya usut, ternyata sandiwara itu berhasil menarik perhatiannya si Faisali. Sejak saat itu Surya mulai bisa bicara dengan Faisali, sedangkan teman-temannya malah dihajar warga karena dikira merupakan preman yang beneran. Faisali, aku adalah pemuda yang sangat mencintaimu. Aku selalu mengikuti dan mengawasi gerak-gerikmu. Namun tindakanku itu diketahui oleh orang yang juga mencintaimu. Orang itu lalu menyuruh preman-preman tadi untuk menghajarku, berharap aku tidak akan mencintaimu lagi. Itulah alasannya. Mengapa aku sampai dikejar-kejar? Ujar Surya kepada Faisali. Setelah berkumpul kembali dengan teman-temannya, Surya mengatakan kepada mereka bahwa saat ini Faisali pasti penasaran dengan dirinya dan akan mencari tahu sebuah identitasnya secara rinci. Namun dugaan itu ternyata salah. Faisali sama sekali tidak tertarik dengan Surya. Teman-teman Faisali lalu menyarankan kepada Surya untuk berhenti mengejar Faisali karena Faisali tidak tertarik padanya. Namun bukan Surya namanya jika berhenti di tengah jalan. Surya tetap kekeh akan terus mengejar Faisali. Dia mengikuti Faisali dan mengawasinya kemanapun Faisali akan pergi. Ketika ada seorang pria yang mendekatinya, Surya langsung memberikan sebuah pelajaran pada pria tersebut. Faisali adalah milikku seorang. Kau tidak boleh mendekatinya sama sekali, ujar Surya sambil menggaplok pria tersebut. Tindakan Surya yang terus mengikuti Faisali lama-kelamaan membuat dirinya resah.
Dia meminta kepada Surya untuk menghentikan aksinya tersebut karena sangat mengganggu. Namun Surya malah mengatakan, hei, aku hanya mengikutimu, bukan mengganggumu. Untuk bisa berbicara dengan Faisali, Surya selalu berpura-pura menjadi orang yang penakut. Dia takut jika dirinya berada jauh dari Faisali, maka pengagum rahasia Faisali pasti akan mengejarnya. Faisali lalu bertanya, kalau begitu siapa sih pengagum rahasia itu? Tunjukkan padaku, biar aku yang bicara padanya, ujar Faisali. Ayah Faisali yang bernama Prakas adalah seorang hakim di pengadilan. Prakas adalah seorang hakim yang jujur, baik, dan disegani bagi para penjahat. Suatu hari, Prakas berhasil menjebloskan seseorang penjahat bernama Danraj Pillai ke dalam penjara. Anak buah Danraj yang sudah menunggu kehadiran Prakas lalu memintanya untuk segera membebaskan Danraj. Jika Prakas tidak segera melakukannya, maka mereka pasti akan menghabisinya. Namun di saat yang bersamaan, Surya tak sengaja melihat Prakas, sang idola. Pak, aku kemarin melihat aksimu yang berhasil menjebloskan Danraj ke dalam penjara. Kau adalah hakim yang sangat hebat. Mari kita ngopi-ngopi dulu bersama, Pak, ujar Surya, yang mengatakan semua itu tanpa mengetahui apa yang terjadi. Salah satu anak buah Danraj yang kesal lalu memegang bahu Surya. Surya merasa tidak nyaman, tentu saja marah dan menganiaya tangan orang tersebut. Belum lagi ketika ada seseorang yang terus memplototi Surya. Surya yang jadi semakin muak lalu menggaplok orang tersebut, yang membuat pertikaian pun terjadi. Para preman itu lalu menyerang Surya bersama-sama, namun di hadapan Surya mereka bukanlah apa-apa. Surya berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Dia yang telah mengalahkan preman itu tanpa sadar juga berhasil menyelamatkan Prakas. Surya tidak mengetahui jika Prakas adalah ayah Faisali. Prakas selalu memuji Surya karena berhasil menyelamatkannya. Terima kasih, Nak. Ayahmu pasti bangga dengan dirimu. Bukannya senang karena dipuji, Surya justru jadi semakin kesal. Dia lalu pergi meninggalkan Prakas tanpa sepatah kata pun. Usut punya usut, ternyata Surya sangat membenci sang ayah tercintanya. Ayahnya tega meninggalkan ibu dan Surya yang masih kecil hanya untuk mengejar karirnya semata. Beberapa waktu kemudian, Surya kembali mengikuti Faisali hingga di dalam sebuah bis. Di sana Faisali mendapatkan pelecehan verbal dari beberapa pemuda yang menggoda dirinya. Awalnya Surya tidak menggubris perkataan mereka, tapi ketika Faisali pergi dari dalam bis, Surya langsung menghajar mereka dengan tanpa belas kasihan. Pemuda-pemuda itu lalu datang menemui Faisali dan meminta maaf. Faisali mulai merasa senang dengan kehadiran pengagum rahasianya tersebut. Berkat dirinya, dia mulai jatuh cinta dengan orang tersebut. Padahal Faisali sama sekali tidak mengetahui dan belum pernah bertemu dengannya. Faisali lalu bertemu dengan Surya untuk menanyakan siapa sih sebenarnya pengagum rahasianya itu. Surya mendengar hal itu tentu saja senang. Dia kembali berpura-pura menjadi pria yang penakut agar bisa berbicara dengan Faisali. Surya lalu mengatakan kepada Faisali bahwa dirinya tidak bisa mengatakan identitas pengagumnya itu. Surya takut jika orang itu mengetahui, maka Surya pasti akan dikejar lagi. Untuk menghindari hal tersebut, Faisali lalu memasangkan sebuah gelang persahabatan. Tenang saja Surya, ini adalah gelang khusus, tanda kita adalah sahabat. Dengan gelang ini pengagum rahasiaku tidak akan mengejarmu lagi, ujar Faisali. Surya jadi kesal karena Faisali justru tidak tertarik pada dirinya yang sedang mendekatinya. Dia justru tertarik pada pengagum rahasia yang tentu hanyalah akal-akalan si Surya semata. Akhirnya Surya yang mengetahui sesuatu mengenai Faisali kini kembali melancarkan sebuah aksinya. Dia kembali menjadi pria penakut yang sedang dikejar-kejar oleh pengagum rahasia Faisali dan kelompoknya. Surya sengaja menjadikan Sarafan, kakak tingkat kampusnya, sebagai pengagum rahasia karena dia mengetahui bahwa Faisali sangat tidak menyukai Sarfan. Di sisi lain, Faisali justru tidak sabar ingin melihat seperti apa wujud orang yang mengagumi dirinya. Setelah dia mengetahui jika orang itu adalah Sarafan, maka Faisali langsung jadi cemberut. Ekspektasi tak sesuai dengan realita. Itulah yang sedang Faisali alami saat ini. Dia yang sangat membenci Sarafan akhirnya memilih Surya untuk menjadi kekasih tercintanya. Tapi dengan satu syarat, yaitu Surya diminta untuk tidak lagi menjadi pria pengecut. Rencana Surya sukses besar. Dia berhasil menjinakkan Faisali. Suatu hari Faisali mengundang Surya untuk makan siang di rumahnya, sekaligus mengenalkan Surya pada sang ayah tercintanya. Surya jadi semakin bersemangat. Dia dengan pede pergi ke rumah Faisali, namun di tengah jalan Prakas tak sengaja melihatnya di jalan. Prakas meminta penyelamat hidupnya itu untuk ngopi sebentar di rumahnya. Prakas belum mengetahui jika Surya adalah pacar anaknya.
Begitu pula sebaliknya, Surya yang sudah memiliki janji dengan Faisali tentu menolak tawaran Prakas. Namun setelah dipaksa berkali-kali oleh Prakas, Surya akhirnya menerima tawaran itu. Dia akan mampir sebentar sebelum ke rumah Faisali. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai. Faisali terus menelpon Surya karena tak kunjung datang. Padahal saat itu Surya telah datang sebagai tamu ayahnya. Surya sangat terkejut ketika melihat foto Faisali dan Prakas yang ada di dalam. Prakas selalu mengatakan kepada Surya bahwa itu adalah foto Faisali, anak bungsunya. Saat itu juga Surya ingin segera pergi dari sana karena dia tak ingin Prakas memberitahu Faisali siapa dia yang sebenarnya. Namun Prakas langsung mencegahnya. Prakas selalu menceritakan semua kehebatan Surya di depan Faisali. Faisali, Surya ini adalah orang yang sangat pemberani. Dia telah menyelamatkan nyawa ayah dari malah bahaya, ujar Prakas yang selalu memuji Surya di hadapannya. Prakas selalu bertanya kepada Faisali di mana pria yang hendak dia kenalkan. Prakas benar-benar tidak tahu jika orang yang dia maksud padahal ada di sampingnya. Faisali kini mengetahui semua sandiwara Surya. Dia mengetahui bahwa Surya hanya pura-pura menjadi seorang penakut. Faisali yang kesal lalu mengusir Surya dari rumahnya. Hubungan mereka pun mulai merenggang. Tapi Surya tak diam begitu saja. Dia terus mengejar dan mendekati Faisali, yang akhirnya membuat Faisali pun tunduk menerima kembali kehadiran si Surya. Hubungan mereka berdua kini semakin dekat seiring berjalannya waktu. Suatu hari Faisali mengabarkan kepada Surya bahwa dia akan pergi ke Nepal untuk mengerjakan tugas kuliah. Surya yang tak mampu lagi menahan rindu akhirnya pergi ke Nepal juga untuk menyusulnya. Mereka lalu janjian bertemu di sebuah kafe. Sesamanya di sana, Surya tak sengaja menabrak seseorang pelanggan kafe. Namun ketika dia mengetahui bahwa pelanggan itu adalah Vivek Rafipati, ayahnya sendiri, Surya langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Vivek yang tidak mengetahui jika orang yang menyenggolnya adalah Surya lalu menegurnya karena tak kurang ajar. Teguran itu membuat Surya kesal dan langsung memarahi Vivek. Keributan di antara mereka ternyata terdengar oleh Faisali. Faisali benar-benar tak menyangka jika saat itu dia dapat bertemu dengan Vivek, seorang penulis buku yang sangat terkenal. Surya yang tengah bete lalu pergi dari sana sambil merahasiakan fakta bahwa Vivek adalah sang ayah tercintanya. Surya jadi semakin bete ketika ada yang sedang menikah. Lihatlah mereka, pernikahan membuat mereka jauh lebih bahagia, ujar Faisali. Namun Surya mengatakan kepada Faisali, palingan juga habis ini hidup mereka akan hancur. Faisali sama sekali tak mengerti dengan maksud ucapan Surya. Dia lalu mengajak Surya untuk segera menikah. Namun Surya menolak hal tersebut. Jika yang lagi pacaran aja sudah bahagia, lantas kenapa harus menikah? Pernikahan itu hanyalah membawa luka, ujar Surya. Ternyata Surya tidak menyukai pernikahan akibat perpisahan kedua orang tuanya dulu. Berbeda dengan Surya, Faisali justru mengatakan jika mereka ingin hidup bersama, maka mereka harus menikah terlebih dahulu. Surya menegaskan kepada Faisali bahkan dia akan hidup bersama Faisali tanpa ikatan pernikahan. Menurutnya hubungan pacaran jauh lebih baik daripada pernikahan. Pernikahan selalu diakhiri dengan sebuah perceraian dan aku lebih memilih putus daripada harus menikah, ujar Surya. Faisali benar-benar tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Surya. Kata-kata Surya sangat menyakiti hati Faisali. Dia menangis mendengar kata putus tersebut. Padahal Surya yang selama ini mengejar dirinya dengan berat hati. Faisali menerima keputusan itu. Bulan depan aku akan belajar ke Eropa. Temui aku di kuil ini 1 tahun lagi. Jika kamu ingin kembali padaku, aku akan selalu menunggumu di sini, ujar Faisali yang memeluk Surya untuk yang terakhir kalinya. 1 tahun kemudian, 1 tahun hidup tanpa Faisali ternyata membuat hidup Surya hampa. Dia menjalani hari-hari tanpa penuh adanya warna. Akhirnya Surya lalu pergi ke Nepal untuk kembali ke kuil itu. Esoknya adalah hari di mana Surya berpisah dengan Faisali. Dia terus memikirkan hal itu, tapi tak lama kemudian pikirannya dibuyarkan dengan sekelompok orang yang mencuri barang miliknya. Surya mengejar mereka dan menimpuknya dengan batu. Namun sayang lemparannya itu malah mengenai polisi yang kebetulan lewat. Surya lalu diamankan ke kantor polisi karena telah melukai petugas. Dia bisa diancam 3 tahun penjara dengan tuduhan kasus penyerangan terhadap petugas. Surya memohon kepada mereka agar dirinya tidak dipenjara. Pak, saya datang jauh-jauh dari India hanya untuk bertemu dengan mantan saya di sini. Tapi mereka malah mencuri barang-barang saya. Polisi itu lalu meminta Surya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan itu, polisi hanya bisa tertawa dengan kisah lucunya.
Nak, mantanmu itu tidak akan datang ke kuil itu, ujar sang polisi. Surya tentu saja kesal, tapi tak lama kemudian sebuah gempa dahsyat meluluhlantakkan kantor polisi itu. Surya berhasil menyelamatkan diri. Dia juga berhasil menyelamatkan polisi yang tertimpa puing-puing bangunan. Pak, tolong katakan lagi jika mantanku tidak akan datang kemari. Di sisi lain sebenarnya Faisali sudah datang ke kuil itu. Dia juga mengalami guncangan gempa yang dahsyat. Dia juga berhasil menyelamatkan seorang bocil yang ada di kuil itu. Korban akibat gempa itu mencapai ribuan orang. Faisali dan Surya saling mencari satu sama lain. Surya berharap jika Faisali benar-benar tidak ada di sana. Untuk memastikan hal itu, Surya menghubungi keluarga Faisali. Ibu Faisali yang tidak mengetahui situasi di sana dengan santai mengatakan bahwa Faisali akan menikah dengan sepupunya yang merupakan seorang dokter di Amerika. Kabar itu membuat hati Surya terguncang. Tapi di sisi lain dia juga bahagia karena Faisali tidak ada di Nepal. Mereka semua sebetulnya berharap satu sama lain. Mereka ingin bertemu di kuil itu kembali menjadi kekasih. Tapi di sisi lain mereka juga berharap jika Faisali ataupun Surya tidak datang ke Nepal dalam perjalanan kembali ke India. Surya mendapatkan informasi dari bocil yang diselamatkan Faisali bahwa Faisali memang ada di Nepal. Saat itu juga Surya langsung kembali ke Nepal untuk mencari Faisali. Singkat cerita, Surya berhasil menemukan Faisali yang ada di depannya. Namun tak lama kemudian gempa susulan kembali terjadi. Mereka berdua pun kini kembali terpisah. Faisali yang menerima luka cukup berat lalu dibawa ayahnya kembali ke India. Sementara Surya terus mencari keberadaan Faisali di Nepal. Tak lama kemudian seorang polisi datang menemui Surya. Dia mengatakan kepada Surya bahwa saat ini Faisali tidak ada di Nepal. Dia sudah kembali ke Kalkuta bersama sang ayah tercintanya. Beberapa hari kemudian Faisali telah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dia hanya bisa menangisi nasib malang yang menimpanya. Dia mengira Surya tidak akan datang ke Nepal untuk balikan. Betapa bodohnya aku karena mengemis cinta Surya. Padahal aku juga punya harga diri. Mulai saat ini aku akan melupakan Surya, ujar Faisali kepada Sarah, temannya. Sementara itu Surya yang berada di India terus mencari keberadaan Faisali. Dia tak pernah lelah berkeliling untuk menemukan Faisali. Hingga akhirnya usahanya pun membuahkan sebuah hasil. Surya berhasil menemukan Faisali, tapi Faisali berpura-pura tidak mengenal Surya. Faisali menganggap Surya benar-benar seperti orang lain. Surya lalu meminta maaf dan memintanya untuk menikah. Surya sudah tidak membenci pernikahan lagi. Hei, Anda ini gila ya? Kita kenal saja tidak, kok tiba-tiba ngajak menikah? Ngaca dulu mengaca, ujar Faisali. Sandiwara Faisali didukung oleh Sarah yang mengatakan kepada Surya, saat ini Faisali menderita penyakit amnesia karena luka yang dialaminya saat gempa di Nepal kemarin. Akibatnya dia melupakan beberapa hal termasuk dirimu. Itulah mengapa dia menganggap Surya sebagai orang asing. Surya yang mendengar hal tersebut justru semakin bersemangat. Jika Faisali benar-benar melupakan diriku dan menganggap aku adalah orang lain, maka aku hanya perlu mendekatinya lagi, bukan? Ujar Surya. Sejak saat itu Surya kembali melancarkan sandiwaranya. Dia kembali berpura-pura menjadi pria penakut dan dia juga terus mengikuti Faisali kemanapun dia pergi. Namun reaksi Faisali tentu saja berbeda dengan yang lalu, karena dia hanya berpura-pura tidak mengenal Surya. Surya lalu mengenalkan dirinya sebagai Kartik pada Faisali. Sarah yang mengetahui hal itu benar-benar geleng-geleng kepala. Mengapa Surya begitu kekeh untuk mendapatkan Faisali? Jika memang dia benar-benar melupakanku, maka dia hanya melupakanku dalam pikirannya, bukan di hatinya, ujar Surya kepada Sarah. Beberapa hari kemudian, sepupu Faisali yang merupakan seorang dokter, Catur Ramalingam, telah datang dari Amerika. Catur adalah calon suaminya Faisali. Namun Faisali dengan tegas menolak pernikahan tersebut. Dia sama sekali tidak tertarik dengan Catur yang menyerupai badut. Catur pun ditolak mentah-mentah oleh Faisali. Faisali juga pernah diajak menikah oleh temannya yang juga seorang dokter, namun Faisali tidak menganggap serius ajakan tersebut. Dia malah menjadikan temannya itu sebagai tempat curhat mengenai Surya. Sebenarnya Faisali memang mengalami amnesia, tapi bukan berarti dia melupakan Surya. Temannya yang merupakan seorang dokter itu meminta Faisali untuk tidak meremehkan amnesia yang dideritanya. Suatu hari Surya kembali menemukan Faisali. Faisali yang lagi gak mood bicara meminta Surya untuk segera pergi melupakan dirinya. Hei kamu, apakah kamu tidak mengertikah kalau aku tidak mengenalmu? Jika kamu benar-benar mencintaiku, pergi saja cari yang lain, ujar Faisali.
Padahal pada saat itu Surya sudah siap lahir dan batin hidup bersama Faisali dan merawatnya hingga sembuh. Walaupun sudah diusir oleh Faisali, namun pada kenyataannya Surya sama sekali tidak berhenti begitu saja. Dia terus mendekati dan mengawasi Faisali dari kejauhan. Dia juga sering menelpon Faisali untuk memastikan keadaan dirinya. Faisali yang merasa risih lalu mengatakan bahwa dia sangat membenci Surya. Meski mengaku membenci, nyatanya Faisali masih menyayangi Surya. Hal ini dapat dibuktikan dari dirinya yang khawatir karena mendengar seorang pesepak bola mengalami kecelakaan. Faisali langsung bergegas memastikan orang tersebut dan ternyata orang itu bukanlah Surya. Sarah jadi semakin bingung dengan sikap Faisali. Faisali yang tersudut akhirnya menceritakan bahwa dirinya sempat melihat Surya saat ada di Nepal. Di sisi lain, dokter sekaligus temannya Faisali mengatakan bahwa amnesia yang dialami Faisali jadi semakin parah. Satu hal kecil saja bisa membuat Faisali melupakan semuanya. Suatu hari, Faisali menghadiri acara Vivek di suatu tempat. Surya juga ada di sana karena ajakan ibunya. Di sana Vivek menceritakan tentang kisahnya yang berhasil sukses setelah menceraikan istrinya. Ibu Surya yang mendengar hal tersebut jadi sakit hati dan pergi dari sana. Surya yang kesal dengan perkataan itu menyampaikan sanggahannya kepada Vivek. Semua yang kamu katakan itu belum tentu benar. Perceraian belum tentu menghasilkan kesuksesan. Perceraian justru mengkhianati komitmen hidup bersama. Perceraian juga melahirkan kesedihan di salah satu pihak. Namun Vivek justru membantah hal tersebut. Tidak semua perceraian menghasilkan kesedihan. Buktinya adalah istri saya. Kini dia hidup lebih bahagia di sana. Kau tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Ketika sepasang suami istri mengalami masalah, maka perceraian bukanlah solusinya. Karena perceraian justru membuat hubungan di antara keduanya semakin hancur. Faisali yang mendengar hal tersebut menjadi terharu dan sedikit bangga dengan kata-kata Surya. Dia mengira Surya sedang menyampaikan hubungan mereka. Padahal Surya hanya meluapkan semua kekesalannya kepada ayah bodohnya itu. Faisali yang tersadar tiba-tiba menghubungi Surya dan meminta untuk segera menikah. Faisali sudah menunggu Surya di kantor Disduk Capil. Surya yang mendengar hal itu langsung bersemangat pergi menemui Faisali. Faisali langsung memeluk Surya ketika mereka kembali bertemu. Dia juga meminta maaf kepada Surya dan langsung mengajaknya mengurus berkas pernikahan. Surya lalu mengaku namanya adalah Kartik kepada Faisali. Namun Faisali mengatakan nama lengkapnya adalah Surya. Hal itu tentu saja membuat Surya menjadi heran. Padahal Faisali dulu tidak mengingatnya. Surya begitu kesal ketika mengetahui bahwa Faisali telah mempermainkan dirinya selama ini. Surya lalu memarah-marahi Faisali dan bertindak kasar kepada dirinya. Hal itu membuat Faisali jadi panik, ketakutan. Surya lalu pergi meninggalkan Faisali di sana. Namun Faisali terus mengejar Surya yang sedang dipenuhi amarah. Di tengah pengejaran itu tiba-tiba saja penyakit Faisali kambuh dan menyebabkan dirinya tumbang di jalan. Itu semua disebabkan oleh bentakan dan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Surya. Faisali lalu dibawa ke rumah sakit dan dokter menyampaikan kepada Surya tentang penyakit amnesia Faisali yang jadi semakin parah. Faisali mulai melupakan hal-hal kecil yang ada di benaknya. Dokter lalu memutarkan video Faisali yang tengah tersedih dan marah-marah gak jelas saat sedang ditelepon. Ternyata Faisali sedang depresi karena menyembunyikan penyakitnya itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dia juga jadi semakin depresi karena takut akan amnesia yang dideritanya akan membuat Faisali melupakan Surya. Itulah mengapa Surya meminta Faisali untuk pergi menjauhinya. Namun ternyata itu semua bukanlah halangan bagi Surya untuk terus berada di sisi Faisali. Surya akan tetap menikahi Faisali dan hidup bersamanya. Surya lalu membuktikan cintanya itu dengan mengurus berkas pernikahannya dengan Faisali. Dan film pun selesai. Pemimpin yang efektif bukanlah soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut. Atributnya dan pemimpin yang amanah tahu bahwa kekuasaan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai sebuah perubahan yang positif. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.